Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Selamat siang Ibu Herastuti dan juga Ibu Anindya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan laporan keberlanjutan dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nyoman Suwarini dengan NIM 23170511029. Langsung saja, saya izin memaparkan terkait gambaran umum perusahaan yang saya analisis, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NP dan kemudian berganti nama menjadi PT Bank Sentral Asia pada 2 September 1957. Mohon maaf, 1975. Adapun tiga aspek yang akan saya analisis terkait dengan laporan keberlanjutan dari PT BCA, di antaranya ada aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan juga aspek sosial. Langsung saja kita menuju ke aspek yang pertama, yaitu di GRI 200 terkait dengan aspek ekonomi. Yang pertama, terkait dengan GRI 201, kinerja ekonomi 2016, tepatnya di GRI 201-1, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan juga didistribusikan. Analisis data menunjukkan tren positif dalam pendapatan bunga dan juga syariah yang meningkat dari 65 miliar 976 juta 219 pada 2021 dan menjadi 77 miliar 244 juta 191 pada 2023. Selain itu, penghasilan operasional lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun beban bunga meningkat yang bisa menjadi perhatian untuk profitabilitas, nilai ekonomi yang didistribusikan meningkat dari 88 miliar 391 juta 676 ke 111 miliar 108 juta 196. Hal ini mencerminkan komitmen daripada organisasi terhadap tanggung jawab sosial. Di sisi lain, nilai ekonomi yang ditahan mencapai 21 miliar 202 juta 782 pada 2023 menunjukkan adanya strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan, organisasi menunjukkan kesehatan finansial yang baik, namun tetap memerlukan yang namanya pemantauan biaya agar profitabilitas tetap terjaga. Untuk selanjutnya, terkait dengan GRI 201-2, implikasi finansial serta risiko dan juga peluang lain akibat dari perubahan iklim. BCA telah memiliki strategi iklim sebagai pedoman dalam menjalankan dekarbonisasi dan juga menuju ketahanan iklim. Upaya ini menjadi bagian dari dukungan BCA terhadap target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission atau NZE di tahun 2060. Pejabat tata kelola tertinggi yaitu direksi dan juga dewan komisaris terlibat untuk menyetujui strategi perubahan iklim dan juga memantau setiap aksi yang dijalankan. Pembahasan mengenai keuangan berkelanjutan termasuk di dalamnya pengelolaan risiko terhadap iklim dan juga LSD disampaikan dalam bentuk laporan setiap triwulan. GRI GRI 201-2 ini juga memaparkan aksi mitigasi risiko iklim yang mengacu pada roadmap strategi perubahan iklim yang memiliki 4 bagian utama, yaitu proses assessment yang diselaraskan dengan Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Kemudian ada juga yang menyelaraskan inisiatif atau program-program dengan aspek tata kelola strategi, penilaian risiko, dan juga metrik dan juga target. Yang kemudian menganalisis kemungkinan adaptasi terhadap risiko transisi dan juga risiko fisik. Yang selanjutnya menjalankan roadmap strategi perubahan iklim. Terus selanjutnya, GRI 201-3, kewajiban program pensiun dan juga manfaat pasti dan program pensiun lainnya. BCA menerapkan kebijakan manfaat hari tua melalui program dana pensiun yang melibatkan iuran dari perusahaan sebesar 5% dan juga dari pekerja sebesar 3%. Program ini berlaku untuk semua pekerja tetap dan dikelola oleh lembaga dana pensiun yang didirikan oleh BCA. Selain itu, BCA juga menyertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan hari tua atau JHT dengan iuran 3%, 3,7% dari perusahaan dan 2% dari pekerja, serta jaminan pensiun ataupun JP dengan iuran 2% dari perusahaan dan 1% dari pekerja. Selanjutnya, terkait dengan GRI 202, keberadaan pasar 2016. Tepatnya di 202-2, proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat.
Sebanyak 35.172 pekerja atau sekitar 95,8% dari total pekerja, termasuk pekerja magang bakti, telah mendapatkan pelatihan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, Bank Sentral Asia ini secara rutin memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja melalui email, blast, dan juga media komunikasi internal sehingga 100% insan BCA menerima informasi mengenai kebijakan anti-fraud. Hal ini menunjukkan tidak hanya investasi dalam pengembangan SDM, tetapi juga upaya untuk memperkuat budaya perusahaan yang etis dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat dapat berfungsi secara efektif dalam konteks lokal. Selanjutnya, GRI 203 terkait dengan dampak ekonomi tidak langsung 2016. Tepatnya di GRI 203-1, investasi infrastruktur dan dukungan layanan. BCA melalui program Bakti BCA telah berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada 26 desa wisata yang terdiri dari 14 desa wisata binaan dan 12 desa mitra kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Kemudian kolaborasi ini merupakan bagian dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk periode 2022 dan 2023. Sepanjang tahun 2023, Desa Wisata Binaan BCA berhasil menarik 263.058 pengunjung yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap potensi wisata di daerah tersebut. Selain itu, program ini juga memberikan dampak yang positif bagi ekonomi lokal dengan mempekerjakan sekitar 403 tenaga kerja lokal dan menghasilkan pendapatan sebesar 8,4 miliar. Hal ini meningkat 108,7% dibandingkan daripada tahun 2022 yang hanya mencapai 4 miliar. Keberhasilan ini juga diakui dengan diraihnya 13 penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Pada tahun yang sama, BCA melaksanakan 8 program pembinaan dan melakukan survei kepuasan pengunjung yang melibatkan 375 responden untuk terus meningkatkan pengalaman wisata di desa-desa tersebut. Selanjutnya di GRI 205, Anti Korupsi 2016, tepatnya di 205-1, operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait dengan korupsi. BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya anti korupsi dan juga pengendalian gratifikasi dalam lingkungan BCA. Melalui praktik-praktik diantaranya annual disclosure, internal nilai-nilai korupsi, dan juga pengendalian gratifikasi, pelaporan terkait tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi dan juga informasi lainnya. Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana ataupun kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak pidana korupsi atau penyuapan selama tahun 2023. Ketentuan mengenai pemberian dana ataupun sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam pedoman tata kelola perusahaan bagian kode etik perusahaan. Selanjutnya di GRI 205-3 terkait dengan insiden korupsi yang terbukti dan juga tindak pidana, dan juga tindakan yang diambil, di mana terdapat 82 kasus internal fraud dengan potensi kerugian 3,8 miliar. Sementara itu terdapat kasus eksternal fraud dengan potensi kerugian 85,1 miliar. Setiap insiden fraud dan juga korupsi telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur mekanisme pengenaan sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK atau sanksi lainnya sesuai dengan perjanjian kerja bersama atau PKB. Seluruh insiden telah ditindaklanjuti dan juga BCA mencatat bahwa tidak ada kasus fraud ataupun korupsi yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis daripada BCA. Baik, selanjutnya kita lanjut ke GRI 300 terkait dengan aspek lingkungan. Tepatnya di GRI 302 eh, Energi 2016, GRI 302-1 konsumsi energi dalam organisasi. Bisa dilihat juga di PPT bahwasannya pemakaian energi listrik di tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 karena adanya penambahan cakupan data. Pengukuran konsumsi energi listrik sudah mencakup seluruh kantor pusat, data center, dan juga kantor cabang. Intensitas pemakaian energi listrik per luas ruangan yaitu 154 kWh per meter persegi per tahun. Angka tersebut masih memenuhi kategori cukup efisien menurut SNI 036196-2000 tentang intensitas konsumsi energi gedung Indonesia. Kemudian selanjutnya, GRI 302-3 terkait dengan intensitas energi.
di mana intensitas energi listrik berdasarkan jumlah pekerja, jumlah transaksi, dan juga berdasarkan luas ruangan pada tahun 2022, jumlah pemakaian listriknya yaitu 156 miliar, 40 juta, dan 72 kWh, dan mengalami peningkatan pada 2023 menjadi 172 juta, 490 mohon maaf, 172 miliar, 492 juta, 313 kWh. Baik, selanjutnya di GRI 303 terkait dengan air dan juga effluent 2018. Yang pertama terkait dengan GRI 303 strip 1, interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Pasokan air bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional di kantor-kantor BCA dibeli dari perusahaan daerah air minum atau PDAM dan perusahaan air lainnya yang berada di sekitar lokasi kantor bank beroperasi. Untuk menjaga ketersediaan air di bumi, BCA berupaya menggunakan air bersih secara efisien. Di antaranya, merawat instalasi air secara berkala, menggunakan keran hemat air, eco washer, pemasangan rain harvest tank, dan juga menjalankan kampanye hemat air. Kita lanjutkan ke GRI 303-2, manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Di mana BCA juga melakukan upaya konservasi air dengan cara memasang instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di beberapa gedung yang dikelola sendiri. Hasil olahan air limbah ini digunakan untuk kebutuhan non-higienis seperti penyiraman tanaman dan juga flushing toilet. Air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan operasional bank telah memenuhi baku mutu air dan tidak berdampak negatif pada lingkungan karena tidak mengandung senyawa berbahaya dan juga beracun. Selama tahun 2023, juga tidak ada insiden tumpahan air limbah, bahan kimia, maupun limbah cairan B3 di area kantor BCA. Baik, selanjutnya di GRI 305 terkait dengan emisi 2016, di mana saya akan memaparkan terkait dengan 3 GRI. Yang pertama GRI 351, emisi GRI cakupan 1 yang langsung, kemudian yang kedua GRI 305-2, emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung, dan GRI 305-3, emisi GRK cakupan 3 tidak langsung lainnya. Metode perhitungan inventarisasi emisi JRK yang dihasilkan dari operasional BCA untuk periode tahun 2023 dilakukan berdasarkan Greenhouse Gas Protocol. Perhitungan dibagi ke dalam tiga cakupan GHG protokol dengan metode emisi cakupan satu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu emisi stasioner, mobile, dan juga fugitive. Kategori stasioner dan juga mobile dihitung berdasarkan pembelian dan juga pemakaian bahan bakar, mengacu pada faktor emisi DEFRA 2023. Sedangkan emisi fugnitif dihitung berdasarkan estimasi kebocoran freon yang tidak dapat dihindari sesuai dengan IPCC AR5. Emisi cakupan 2 dihitung berdasarkan konsumsi listrik BCA, berdasarkan metodologi berbasis lokasi yang di mana sudah selaras dengan regulasi dan juga ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Emisi cakupan 3 dihitung menggunakan berbagai metode, bergantung pada kategori dan juga jenis datanya. Faktor emisi yang digunakan adalah DEFRA 2023, US EPA, Supply Chain, dan juga ESDM 2019. BCA melakukan pemantauan emisi dari waktu ke waktu dalam upaya menjaga kualitas pelaporan publik dan juga penerapan target penurunan emisi GRK. Pada tahun 2023, total emisi yang dihasilkan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya akibat perluasan cakupan dan juga perhitungan dan sumber data. Peningkatan cakupan perhitungan inventarisasi GHK pada tahun 2023 adalah langkah awal dalam penentuan emisi tahun dasar, serta sebagai fondasi pelengkap data pada pengukuran emisi di tahun yang akan mendatang. Total emisi GRK cakupan 1, 2, dan juga 3 pada tahun 2021 yaitu sebesar 104.487, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 142.783, dan tahun 2023 sebanyak 309.024. Terdapat perbedaan dari tahun 2023, tahun 2022, dan juga tahun 2021. Cakupan data tahun 2023 mencakup seluruh atau 100% kantor cabang dan ATM BCA. Perhitungan dilakukan dengan mengekstrapolasi data bulan Januari hingga Oktober 2023, cakupan data tahun 2022 dari kantor pusat, dan
data center, 122 KCU, dan 733 KCP. Pada tahun 2021 terdiri dari kantor pusat, data center, dan 603 KCU ataupun KCP. Kemudian data berasal dari penggunaan printer pooling tahun 2022 dan 2021. Data mencakup limbah organik dan anorganik BCA tahun 2023. Data berasal dari gabungan penerbangan dinas dan juga carpooling di tahun 2022 dan 2021. Data berasal dari perjalanan udara dengan pesawat, perjalanan darat dengan kendaraan yang dimiliki oleh mitra pihak ketiga BCA, dan penginapan hotel tahun 2023. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas dan cakupan perhitungan emisi sesuai GHG protokol, serta guna menindaklanjuti climate risk stress test dari regulator, maka pada tahun 2023, BCA menjadi anggota dari Partnership of Carbon Accounting Financial. BCA melakukan inventarisasi dan perhitungan emisi pembiayaan berdasarkan metodologi dan klasifikasi aset kelas PCAF. Baik, saya lanjutkan ke GRI 306, limbah 2020, tepatnya di GRI 306 strip 1, timbulan limbah dan dampak signifikan terkait dengan limbah. Dalam rangka menerapkan operasi ramah lingkungan, BCA menjalankan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional. Salah satunya melalui program daur ulang limbah. Secara bertahap, BCA memperluas cakupan pengelolaan limbah dari wilayah Jabodetabek ke daerah lainnya. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan mencakup limbah mesin edisi dan juga token Ki BCA sebanyak 61,7 ton, kartu ATM sebanyak 13,9 ton, perangkat UPS sebanyak 29,9 ton, arsip dokumen sebanyak 425,4 ton, sampah anorganik sebanyak 41,1 ton, plastik bungkus uang sebanyak 8,1 ton, botol plastik lebih dari 3.500 unit, hard disk data center sebanyak 1,2 ton, serta seragam 12,2 ton. Timbulan limbah ini menunjukkan potensi dampak signifikan yang dapat muncul jika tidak dikelola secara bijak. Selanjutnya, di GRI 306-3, timbulan limbah. Jumlah limbah yang dikelola sepanjang tahun 2023 mencerminkan skala produksi limbah yang cukup besar dari operasional dari BCA. Pengumpulan dan juga pencatatan limbah dilakukan secara berkala, mencakup peralatan elektronik, arsip, tekstil, sampah anorganik, dan juga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BCA tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tetapi juga berkomitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab lingkungan melalui pelaporan yang rinci dan juga terstruktur. Selanjutnya di GGRI 306-4, limbah yang dihasilkan dari pembuangan akhir. Sebagian besar limbah berhasil dialihkan dari pembuangan akhir melalui upaya daur ulang yang berdampak positif. Green Champion Program merupakan inisiatif yang dibuat oleh BCA berkolaborasi dengan pihak ketiga. Tujuan kampanye ini untuk menginspirasi pekerja BCA agar lebih bersemangat dalam mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan dengan cara mendaur ulang limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Program ini berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga September 2023. Seluruh pekerja BCA yang berlokasi di DKI Jakarta, kecuali wilayah Pulau Seribu dan Tangerang, dapat bergabung dalam kegiatan ini. Hingga September 2023, program ini berhasil memberikan dampak lingkungan yang positif untuk BCA sendiri. Selanjutnya di GRI 306-2, pengelolaan dampak signifikan terkait dengan limbah. Yang pertama, pengelolaan limbah mesin edisi dan juga token Ki BCA sepanjang tahun 2023. BCA telah melakukan inisiatif pengelolaan 61,7 ton limbah mesin edisi dan juga token Ki BCA. Komponen limbah B3 dari mesin edisi dan token Ki BCA yang tidak dapat didaur ulang akan diproses lebih lanjut oleh vendor yang memiliki izin untuk mengelola limbah B3. Yang kedua, pengelolaan limbah kartu ATM BCA telah mengumpulkan 13,9 ton limbah kartu ATM pada tahun 2023. Limbah kartu ATM dapat diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi paving block yang digunakan di area parkir gedung BCA. Kemudian yang ketiga, pengelolaan uninterruptible power supply pada tahun 2023. BCA telah mengelola 29,9 ton limbah dari perangkat UPS
yang telah rusak. Seluruh limbah dikelola dan juga didaur ulang oleh vendor untuk memastikan bahwa seluruh komponen dapat dimanfaatkan kembali. Yang keempat, pengelolaan limbah arsip. Limbah arsip yang berasal dari dokumen kegiatan operasional yang telah habis masa retensinya akan diolah menjadi bubur kertas. Selama tahun 2023, BCA telah melakukan pengelolaan 425,4 ton limbah arsip untuk dikelola oleh vendor. Yang kelima, pengelolaan sampah anorganik hingga akhir tahun 2023, BCA telah mendaur ulang sebanyak 41,1 ton limbah anorganik yang berasal dari pengumpulan rutin di 75 kantor cabang. BCA juga memilih dan juga mengelola limbah plastik seperti 8,1 ton plastik bungkus uang dari kantor cabang serta lebih dari 3.505 botol plastik yang dihasilkan dari berbagai kegiatan BCA melalui penyediaan repair spending machine atau RPM. Yang keenam, pengelolaan limbah hard disk data center selama tahun 2023. BCA mengumpulkan sebanyak 1,2 ton limbah hard disk yang berasal dari data center untuk selanjutnya dikirimkan kepada vendor daur ulang. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan aset. Sejak tahun 2018, BCA melakukan inventarisasi kabel yang digunakan di antaranya bagian patch cord, patch panel, dan juga adaptor terminal, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap umur aset tersebut agar dapat dioptimalkan kembali manfaatnya. Yang terakhir, pengelolaan limbah seragam. Yang mana seragam frontliner BCA yang sudah habis masa pakainya didaur ulang kembali menjadi kain yang dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dari seragam HUT BCA tahun 2024 untuk dipakai seluruh manajemen dan juga pekerja BCA. Dengan melibatkan para pengrajin lokal dan mendorong terciptanya pemberdayaan perempuan, proses daur ulang seragam ini mendorong terwujudnya circular textile. Selama tahun 2023, BCA berhasil mengumpulkan sebanyak 12,2 ton limbah seragam yang siap untuk didaur ulang kembali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan GRI 300. Saya lanjutkan ke GRI 400 terkait dengan aspek sosial. Yang pertama, GRI 401 terkait dengan kepegawaian, tepatnya di 401 strip 1 perekrutan karyawan baru dan juga pergantian karyawan. Sampai dengan akhir 2023, BCA mencatat sebanyak 866 orang pekerja meninggalkan bank dengan berbagai alasan seperti mengundurkan diri, pensiun, ataupun meninggal dunia. Di sisi lain, sepanjang tahun 2023, BCA menerima pekerja baru yang terdiri dari 2.296 orang laki-laki dan 2.654 orang perempuan melalui proses rekrutmen yang adil dan juga transparan tanpa diskriminasi. Dengan dipengaruhi oleh jumlah pekerja masuk dan juga keluar, BCA mencatat turnover rate sebesar 3,6% untuk tahun buku 2023, yang mana lebih rendah dari tahun sebelumnya. Satu, pekerja dan juga manajemen baru berdasarkan gender dan jabatan. Pekerja dan manajemen baru tahun 2022, laki-laki berjumlah 1.256 dan juga perempuan berjumlah 1.483. Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 2.739. Sedangkan pada tahun 2023, laki-laki berjumlah 2.296 dan perempuan berjumlah 2.654. Sehingga jumlah keseluruhan yaitu 4.950 orang. Selanjutnya, pekerja dan juga manajemen baru berdasarkan gender dan rentang usia. Pada tahun 2023, BCA memiliki pekerja baru sebanyak 4.950, yang mana sebagian besar pekerja berada pada usia di bawah 30 tahun. Perempuan sebanyak 2.467 dan laki-laki berjumlah 2.150. Angka ini lebih besar daripada tahun sebelumnya. Yang ketiga, pekerja dan juga manajemen baru berdasarkan gender dan wilayah penempatan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwasannya sebagian besar penempatan berada di Jabodetabek ataupun kantor pusat. Laki-laki berjumlah 1.323 dan perempuan berjumlah 1.245. Sebagian kecil penempatannya ada di Indonesia Timur dengan laki-laki berjumlah 54 orang dan perempuan berjumlah 126 orang. Selanjutnya, pekerja dan manajemen keluar berdasarkan gender dan juga jabatan. Pekerja dan manajemen keluar pada tahun 2022, laki-laki berjumlah 641 dan perempuan berjumlah
896, sehingga jumlah keseluruhan yaitu 1.538 orang. Sedangkan pada tahun 2023, laki-laki berjumlah 328 dan perempuan berjumlah 538, sehingga jumlah keseluruhan yaitu 866 orang. Selanjutnya, pekerja dan juga manajemen keluar berdasarkan gender dan rentang usia. Tahun 2023, sebanyak 866 orang pekerja, sehingga sebagian besarnya yaitu pekerja berada pada usia 30 tahun. Perempuan sebanyak 173 dan laki-laki berjumlah 242. Angka ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Yang terakhir, pekerja dan juga manajemen keluar berdasarkan gender dan wilayah penempatan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2023, sebagian besar penempatan berada di Jabodetabek ataupun kantor pusat. Laki-laki berjumlah 206 orang dan perempuan berjumlah 312 orang. Sebagian kecil penempatannya berada di Indonesia Timur dengan laki-laki berjumlah 11 orang dan perempuan berjumlah 24 orang. Saya jelaskan, jumlah imbal jasa atau remunerasi yang diterima pekerja dipengaruhi oleh level jabatan dan juga capaian kinerja pekerja. Pemberian imbal jasa tidak didasarkan pada perbedaan gender, suku, ras, agama, maupun golongan. BCA memberikan imbal jasa sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk remunerasi yang diberikan bagi para pekerja berupa gaji, tunjangan, bonus tunai, serta bonus ekstra berupa saham BCA. Adanya kebijakan pemberian saham kepada pekerja bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan pekerja terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, di JRI 401-3, cuti melahirkan, di mana PKB mengatur hak dasar seluruh pekerja termasuk hak untuk cuti. Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan, dan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran dengan alasan medis, berhak mendapatkan cuti keguguran sampai dengan 1,5 bulan. Sementara itu, pekerja laki-laki yang mendampingi istri melahirkan diberikan izin tidak masuk kerja selama 3 hari tanpa mengurangi cuti tahunannya, dan juga apabila istrinya mengalami keguguran, pekerja laki-laki akan diberikan izin tidak masuk kerja selama 4 hari bekerja. Selanjutnya di JRI 403, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018. Yang pertama terkait dengan JRI 403-1, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam rangka mendukung efektivitas operasional juga hubungan bisnis, BCA menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 untuk meminimalkan insiden kecelakaan di tempat kerja serta menjaga tingkat kehadiran pekerja. Risk Management Division mengawasi pelaksanaan sistem manajemen K3 dan melaporkannya kepada Direktur Manajemen Risiko. Meskipun risiko K3 di sektor perbankan tergolong rendah, BCA tetap menerapkan standar lingkungan kerja yang sehat, layak, dan juga aman di seluruh kantor cabang. Gedung kantor juga dilengkapi sarana keselamatan seperti alat pemadam api, alarm peringatan dini, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, di JRI 403-3, layanan kesehatan kerja. Kesehatan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja, sehingga BCA berupaya menyediakan tempat kerja yang layak dan juga aman. Di lingkungan kerja BCA terdapat berbagai fasilitas kesehatan, seperti BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, layanan konseling dengan psikolog, konsultasi kesehatan secara online, serta edukasi kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan di BCA merupakan tanggung jawab Divisi Humas Capital Management atau HCM. HCM. Pekerja beserta anggota keluarga intinya dapat menikmati manfaat kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan persalinan, kacamata, perawatan gigi, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan medis secara berkala. Pekerja yang telah berusia lebih dari 40 tahun berhak atas fasilitas medical check-up yang dilakukan setahun sekali. Medical check-up dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, laboratorium yang bekerja sama dengan BCA. Selanjutnya, di JRI 403-4, partisipasi konsultasi dan juga komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. BCA melibatkan seluruh pekerja dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Hal ini tercermin dalam kebijakan perlindungan pekerja yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja, nasabah, vendor, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dihimbau untuk turut bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya insiden akibat K3. BCA secara berkala melakukan simulasi kebakaran dan juga bencana alam.
bekerja sama dengan pengelola gedung guna meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan seluruh pihak di lingkungan kerja. Selanjutnya di GRI 403-6, peningkatan kualitas kesehatan pekerja. BCA juga aktif mendorong para pekerja untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan bergabung dalam program-program pendukung yang dikelola oleh Badan Koordinasi Olahraga, Seni, dan juga Hobi, atau biasa disebut dengan Bakor Seni. Setiap tahun, BCA juga aktif memberikan sosialisasi tentang pola hidup sehat dan sosialisasi tentang kesehatan mental. Sepanjang tahun 2023, edukasi kesehatan yang disosialisasikan kepada pekerja diantaranya edukasi terkait dengan kesehatan paru, mata, nyeri punggung, kanker, manajemen stres, dan juga kesehatan mental di lingkungan pekerja. Selanjutnya, di JRI 403-7, pencegahan dan juga mitigasi dampak dari kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis. Untuk mendukung kelancaran tugas operasional, terutama bagi pekerja seperti ekspedisi, messenger, ataupun kurir, BCA menyediakan perlengkapan keselamatan kerja seperti helm berstandar SNI, jaket, jas hujan, dan juga tas. BCA juga menanggung biaya pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi pekerja. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan juga mendukung kinerja pekerja, sekaligus menjaga hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, di JRI 404, pelatihan dan juga pendidikan 2016. Tepatnya di 404-1, rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Pada tahun 2023, rata-rata jam pelatihan karyawan perempuan sebanyak 38,8 dan rata-rata jam pelatihan karyawan laki-laki sebanyak 44,0. Data pelatihan yang disajikan adalah kepesertaan, sehingga satu orang pekerja dapat mengikuti lebih dari satu pelatihan. Selanjutnya, di JRI 404-2, program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan juga program bantuan peralihan. Materi-materi pelatihan di BCA mencakup pengetahuan produk dan juga jasa perbankan, soft skill seperti kepemimpinan dan juga komunikasi yang baik, serta materi lainnya seperti technical skill untuk menjalankan sistem-sistem yang digunakan dalam perbankan, keamanan informasi dan juga cyber, perlindungan finansial nasabah, penerapan keuangan berkelanjutan, resiko dan juga dampak perubahan iklim, hingga materi-materi terbaru mengenai aspek LST, termasuk pembelajaran modul integrasi ESRA dan ESG yang dapat diakses oleh seluruh pekerja melalui aplikasi e-learning. Baik, saya lanjutkan. Kegiatan pengembangan kompetensi pekerja dilaksanakan melalui berbagai metode, di antaranya ada webinar, pelatihan secara tatap muka, e-learning, video learning, video conference, ada juga dari gamification dan juga micro learning, serta coaching secara langsung di tempat kerja. Monitoring dan juga evaluasi atas efektivitas pelatihan melibatkan divisi learning dan juga development, yang kemudian hasil evaluasinya dilaporkan ke masing-masing program owner di biro atau unit kerja agar dapat ditindaklanjuti secara periodik. Selanjutnya di JRI 404-3, persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan juga pengembangan karir. Kinerja setiap individu akan berkontribusi bagi kinerja bank. Oleh karenanya, setiap tahunnya BCA akan melaksanakan evaluasi dan penilaian pekerja. Ada dua metode penilaian yang digunakan, yaitu yang pertama ada performance appraisal dan yang kedua ada performance management. Jadi yang digunakan berdasarkan jenis pekerjaan atau jenjang jabatan pekerja. Proses penilaian diawali dengan self assessment dan dilanjutkan dengan penilaian dari atasan langsung yang kemudian diselesaikan oleh atasan langsung. Tujuan dilakukannya penilaian dengan dua metode ini yaitu untuk mengurangi potensi bias dan kecurangan dalam proses penilaian. BCA menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai rekomendasi pertimbangan promosi kenaikan jabatan, mutasi, serta penyesuaian remunerasi, termasuk pemberian bonus. Seluruh pekerja yang berhak telah mendapatkan evaluasi dan juga penilaian kinerja di tahun 2023. Selanjutnya, di JRI 413, Masyarakat Setempat 2016. Yang pertama, terkait dengan operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan juga program pengembangan di JRI 413-1, di mana BCA melakukan
Evaluasi dan juga pengukuran dampak program bakti BCA menggunakan metode analisis kontribusi yang dilakukan dengan tenaga ahli. Hasil evaluasi berupa nilai kontribusi program bakti BCA yang diperoleh melalui fokus group discussion bersama perwakilan pihak-pihak yang relevan. Pada prosesnya, peserta fokus group discussion diminta untuk mengidentifikasi dan juga melakukan penilaian faktor-faktor yang berkontribusi dalam pencapaian outcome program yang telah ditentukan. Berdasarkan evaluasi pada beberapa sampel, program di bawah Bakti Cerdas, intervensi Bakti BCA dianggap berhasil memberikan kontribusi untuk mendukung peningkatan kualitas dan juga daya saing sumber daya manusia. Lanjutkan dengan JRI 413-2, operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Keberadaan BCA di tengah masyarakat turut memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan hidup melalui program-program tanggung jawab lingkungan. Sepanjang tahun 2023, Bank mencatat bahwa tidak ada pengaduan terkait dengan lingkungan hidup yang diterima langsung atas aktivitas perbankan BCA. Selanjutnya, di JRI 418 Privasi Pelanggan 2016, tepatnya di JRI 418-1, pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Seluruh insan BCA wajib menjalankan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan dan juga melindungi informasi privasi nasabah maupun mitra kerja atau pemasok sesuai dengan kode etik. BCA juga menjalankan kebijakan internal yang mengatur tentang larangan pemberian data dan juga informasi ke nasabah ke pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari nasabah ataupun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. BCA menetapkan kebijakan pelindungan privasi sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional dengan memberikan hak kepada nasabah untuk mengakses, memperbaharui, dan juga menyetujui pembagian data kepada pihak ketiga. Pengelolaan data dilakukan sesuai dengan klasifikasi arsip baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy di bawah pengawasan Divisi Strategic Information Technology Group. Sistem sentralisasi data pribadi nasabah tidak dihapus, namun tetap disimpan tanpa batas retensi untuk menjaga keamanan informasi. Kebijakan pelindungan dan juga privasi dapat diakses publik melalui situs resmi BCA. Selain itu, BCA aktif mengedukasi nasabah tentang resiko cyber melalui kampanye awas modus di berbagai kanal komunikasi. Pengaduan pelanggaran privasi dapat disampaikan melalui Halo BCA atau sistem whistleblowing yang dikelola Biro Anti-Fraud. Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat kasus pelanggaran data nasabah yang bersifat material maupun pengaduan terkait kebocoran data. Bila ada pelanggaran oleh pekerja, BCA akan memproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perusahaan. Penanganan pelanggaran diatur dalam SK Direksi Nomor 201, SK DIR 2012, dengan pelaporan dilakukan melalui sistem ORMIS-LED dan ditindaklanjuti oleh Divisi Manajemen Risiko. BCA menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran privasi, termasuk sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK. BCA sudah melakukan audit untuk menilai kepatuhan kebijakan privasi internal oleh Divisi Audit Internal dengan frekuensi minimal 3 tahun sekali dan terakhir dilaksanakan di 2023. Yang tak saya paparkan itu saja. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya PT Bank Sentral Asia Tbk berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan dalam aspek ekonomi lingkungan dan juga sosial. Laporan ini juga dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, memenuhi regulasi dan standar internasional, serta meningkatkan kepercayaan investor dan juga konsumen. Selain itu, laporan ini mendorong perubahan untuk terus berinovasi, memperbaiki dampak sosial dan lingkungan, serta meningkatkan reputasi dan juga daya saing di pasar. Secara keseluruhan, laporan keberlanjutan ini menjadi alat evaluasi yang penting dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang daripada PT Bank Sentral Asia Tbk. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan hasil analisis yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya, terima kasih. Saya ucapkan kembali, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.